Kawruhana dununge wong urip puniki lamun benjang yang wis palastra wong mati nanggi parane umpamana peksi mabun mesak-sake urung ana maksade umpamana wong lunga sanja kang sinanjang wong lunga wajibe mule ning ngisor sembojo. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan di video kali ini video spesial banget karena teman-teman udah pasti pada tahu siapa yang tadi ada di opening kita. Kita langsung aja sapa teman kita yang satu ini, Mas Itang dari Kembar Sunyi. Halo Jamal. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Bang. Mas Itang, makasih nih udah datang di studionya Lentera. Sama-sama, kami juga makasih udah diundang. Nah, buat pasukan Lentera Malam yang belum tahu Kembar Sunyi, jadi Kembar Sunyi ini adalah channel yang membawakan cerita horor juga ya Mas, cerita ya? horor, sama kayak Lentera Malam. Jadi ada Mas Itang sebagai narator dan biasanya ada Mas Idris juga ya sebagai narasumber. sebagai narasumber untuk interview narasumber. Narasumber. Nah, Mas Itang, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Jadi kalau boleh tahu Mas Itang bikin channel ini awal mulanya gimana Mas? Oke. Awal mula itu waktu COVID ya, kalau nggak salah. Waktu COVID lagi tinggi itu kita ini bingung karena setiap malam itu istriku itu cari hiburan. Jadi dia minta untuk diceritain horor karena aku kebetulan punya banyak stok cerita horor. Dan waktu itu istriku tiap malam itu pengen diceritain cerita horor dan dia nggak bosan-bosan. Sampai pada akhirnya satu malam aku bilang ke istriku, udahlah cerita-ceritaku tak record, tak upload di YouTube, biar kamu nonton di YouTube. Awalnya seperti itu. Terus aku minta tolong bantuan Idris karena udah lama kerja sama Idris di teater juga, terus di musik. Aku minta tolong Idris, minta bantuan, tolong direkam aku cerita buat istriku. Itu awalnya seperti itu, Mas. Oh, awalnya berarti hobi dan untuk kesenangan istri. Untuk kesenangan itu. Pada akhirnya terus di beberapa cerita ada yang kirim email, pengen diceritain ceritanya. Akhirnya tak coba cerita, ya keterusan sampai sekarang. Karena saya juga sempat nonton tuh Mas. Saya pertama kali nonton Kembar Sunyi itu beberapa video. Paling pertama itu tentang Sekar. Mas Idris pasti inget banget ya. Ya. Itu sampai fotonya itu jatuh ya Mas. Lukisan jatuh ya. Lukisan jatuh ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang cerita tentang Sekar itu, teman-teman mampir aja ke channelnya Kembar Sunyi. Iya, nanti link gue taruh di deskripsi. Oke, Mas Itang sekarang akan bercerita tentang pengalaman horornya pada saat di kampus ya Mas ya? Waktu di kampus. Dan waktu di kampus, biasanya nih Mas Itang ini cerita kebanyakan itu tentang pendakian ya. Dan ini mungkin baru pertama kali ya Mas ya pengalaman horor tentang urban legend. Apa sebelumnya ada lagi? Justru yang video pertama kali diupload di Kembar Sunyi itu tentang kampus angker, kampusku. Oh, kampus. Tapi hanya sebagian kecil. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian horor di kampus karena aku tidur di kampus lama. Jadi banyak kejadian-kejadian. Nah, ini yang salah satu kejadian itu juga. Jadi mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi, betul.
Jadi buat teman-teman kalau yang belum tahu, Kembar Sunyi ini berasal dari Surabaya Mas ya. Surabaya. Datang ke Jakarta kebetulan lagi main dan mau mendaki Gunung Gede Pangrango ya Mas ya. Iya. Itu kapan tuh Mas? Insya Allah Jumat besok ini. Jumat besok Jumat ya. besok. Oke. Jadi sekali lagi makasih udah datang di Ya, Lentera Malam. terima Mas, kasih ya. juga buat Jamal, Adit, Tian, dan April di Lentera Malam. Oke. Yang- Mas, kira-kira ada pesan dan kesan untuk pasukan Lentera Malam nggak Mas? Untuk pasukan Lentera Malam, yang pertama terima kasih buat Jamal sama Adit yang udah ngundang kami, yang udah memperkenankan kami mampir di sini. Sama-sama Mas. Terutama memberi kesempatan saya untuk cerita di Lentera Malam, karena Lentera Malam ini juga salah satu channel horor terfavorit ya. Jadi yang kami ingat pertama kali adanya channel Kembara Sunyi itu yang kami tahu ada channel Lentera Malam juga. Oh, Jadi salah satu inspirator lah dari Kembara Sunyi. Waduh. Tapi buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya Mas ya, kita itu bisa dibilang itu seangkatan ya Mas ya. Bisa jadi, iya. Munculnya itu hampir bebarengan lah. Waktu itu yang aku ingat Lentera Malam masih menyembunyikan subscribernya, sama Betul. Kembara Sunyi juga. Iya betul. Terus nggak lama kemudian banyak permintaan untuk buka jumlah subscriber, kita buka, akhirnya Lentera Malam juga buka. Iya betul. Sekitar segitu. Tapi sekarang udah ketinggalan jauh Kembara Sunyi. Ya semoga kita bisa maju bareng-bareng lah. Mas. Ya semoga bisa dengan ini terjalin silaturahmi ya, terutama untuk konten Nanti kreator. Kapan-kapan tim Lentera Malam juga mampir deh. Ya, Surabaya. ditunggu kehadirannya. Siap. Oke. Ya udah karena openingnya kelamaan nih Mas. Jadi buat teman-teman sebelum nyaksiin ceritanya dari Mas Itang dari Kembara Sunyi, teman-teman seperti biasa saksiin dulu yang berikut ini. Oke, gini Mal. Jadi awalnya kenapa aku pilih cerita kampus di Lentera Malam, karena ini berkaitan dengan aku lama sekali tidur di kampus itu, Mal. Jadi kenapa lama? Awalnya aku mengikuti ini. Ada satu UKM di situ. Yang pertama UKM kesenian, yang kedua UKM pecinta alam. Awalnya aku memilih dua-duanya, tapi aku lebih condong ke seni karena aku punya asma waktu itu. Karena di pecinta alam ini kan berhubungan dengan fisik, jadi aku sadar dengan kekuranganku, akhirnya aku milih UKM seni. Nah ternyata pilihan masuk UKM seni itu nggak semudah yang tak bayangkan dari awal. Ternyata banyak proses-prosesnya. Nah salah satu prosesnya itu yaitu mengikuti pradiklat dan juga diklat. Nah mayoritas senior-seniorku di kampus itu orangnya nyeleneh-nyeleneh, seperti orang seni kebanyakan. Jadi lebih banyak ini mereka berhubungan dengan klinik. Jadi aku masih ingat pada waktu itu kita dikumpulkan, nginep di kampus itu di satu ruangan di pojok. Terus kita dibangunkan malam itu sekitar jam 1 dini hari, kita dibangunkan, terus kita dikumpulkan di tengah lapangan dan kita itu satu persatu dimandikan air kembang, air bunga. Jadi bunga 7 rupa. Jadi waktu itu ada yang udah ngerasa, mungkin psikologisnya udah ngerasa takut. Jadi ada satu cewek itu yang ketika dimandiin air kembang itu tadi, dia ini udah ngerasa nggak nyaman. Jadi dia udah ngerasa panik. Dan aku ngerasa wah ini bakalan ada yang kejadian yang enggak. Akhirnya proses itu pun dimulai, kita keliling satu persatu mengelilingi kampus. Jadi dibuatlah satu pos ke pos lain. Itu semua lampu kampus mati kan, listrik mati. Kami satu persatu jalan pegang lilin semacam ini. Dan ketika lilin itu mati, kita harus ngulang balik ke pos sebelumnya. Nah, waktu itu giliranku, terus di pos 3 kalau nggak salah menuju ke pos 4 itu kita harus naik tangga menuju ke atas. Waktu aku naik, ada satu perempuan di pojokan itu yang dia itu ngintip gini. Dan kemudian sembunyi lagi. Nah, waktu itu karena aku awalnya ngerasa, oh ini mungkin seniorku yang mau nakut-nakutin. Akhirnya tak coba tak samperin. Ternyata dia udah ada di pojok sana.
Lagi-lagi dia ngintip, oh berarti aku disuruh ke sana. Aku jalan lagi, ternyata dia udah nggak ada. Nah waktu itu aku mikir, ini senior apa memang ini yang jaga sini, karena sebelumnya kita udah diceritakan, udah banyak rumor yang beredar tentang satu sosok perempuan yang sering menampakkan diri di situ, dan semua yang seniorku udah tahu sosok ini. Jadi terdengar selentingan kabar kalau ada perempuan ini yang sering menampakkan diri. Ada satu nama lah, tapi aku nggak mau sebutin nama aslinya, kita panggil namanya Rara aja lah, Rara. Nah si sosok Mbak Rara ini selalu menampakkan dirinya di waktu-waktu tertentu, terutama di ketika malam wisuda dan lain-lain. Nanti tak ceritakan bagian itu. Jadi lanjut ke pada waktu aku jalan megang lilin pelan-pelan itu, sampailah aku di pos 5 dan aku bilang ke seniorku, Mbak, tadi aku ketemu perempuan fisiknya seperti ini agak tinggi, terus rambutnya segini. Itu apa memang ada gimmick gitu? Apa memang ada panitia yang ditempatkan di situ untuk nakut-nakutin? Seniorku kaget waktu itu. Loh, nggak ada. Kamu jangan nakut-nakutin. Loh, Mbak ini gimana sih? Tadi bukannya ada perempuan yang lewat itu? Nggak ada, kamu jangan nakut-nakutin. Oh ya udah Mbak, berarti mungkin aku salah lihat gitu kan. Habis itu ya udah lanjut terus kita ngumpul lagi di lapangan. Di situ jadi tinggal kurang 3 peserta yang ngumpul, kurang 3 peserta yang masih jalan. Nah ada salah satu temanku yang tak ceritakan di awal tadi yang udah ngerasa takut ketika dimandiin kembang itu. Tiba-tiba pada jam yang ditentukan sekitar jam 2 dini hari ini, satu orang perempuan ini belum juga muncul. Akhirnya panitia ini panik. Ini gimana ini? Namanya Siti di mana? Coba cari di atas. Akhirnya panitia ini sibuk nyari. Jadi mulai panik panitia ini karena ada satu peserta yang belum hadir. Dicarilah di atas terus. Ternyata nggak ketemu. Terus sempat ada temanku yang bilang, Mbak, coba dicari di lantai 4. Nah, lantai 4 ini ada satu gedung serbaguna yang sudah nggak terpakai. Di situ banyak barang-barang yang berserakan seperti kursi, terus meja-meja nggak terpakai. Akhirnya mereka semua jalan ke situ, panitia semua jalan ke situ, naik tangga dengan kondisi yang gelap itu. Dia naik tangga dan lama-kelamaan itu dia ini ngelihat si sosok Siti itu duduk di pojok sambil nangis gitu loh. Loh Siti, sini kamu kenapa di situ? Dia nangis terus. Begitu ditempatkan di lapangan, akhirnya Siti ini ditanya, kenapa kamu nangis? Jadi ternyata Siti cerita, pada waktu Siti jalan sendirian bawa lilin itu, dia ketemu sosok perempuan. Sosok perempuan ini dia ngintip awalnya, persis kayak aku tadi, dia ngintip tapi sambil ngelambain tangan. Nah Siti itu nyamperin pelan-pelan. Dikira awalnya itu ini mungkin panitia karena ngelambaikan tangan. Begitu dideketin, perempuan ini jalan ke depan. Jadi dia pakai long dress. Dia pakai long dress yang putih tulang gitu sampai menjuntai ke bawah, geser. Terus di perempuan itu nungguin. Dia itu sambil noleh lagi, terus sambil ngelambaikan tangan gini lagi. Siti ini nyamperin lagi. Terus begitu dekat sama perempuan ini nyuruh, tunggu di sini, bilang seperti itu. Akhirnya Siti nunggu di situ, nunggu di bangunan gedung serbaguna itu. Dia nunggu di situ. Ceritanya seperti itu. Akhirnya dengan kejadian Siti yang disembunyikan seperti itu, akhirnya acara ini selesai sampai di situ, nggak dilanjutkan. Sebenarnya ada 1 hari lagi besok harinya, tapi karena ada kejadian itu nggak jadi dilanjutkan. Cerita itu pun berlanjut. Ketika itu ini aku udah aktif kuliah dan aktif di organisasi ini, kesenian itu. Sering tidur di kampus, sering tidur di sekretariat. Terus lama-kelamaan ada satu gedung student center namanya. Jadi gedung ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut kegiatan organisasi seperti UKM. Jadi ada gedung 4 lantai. Gedung ini dibangun dulunya di bekas ada satu pohon waru namanya. Pohon waru yang terkenal angker di situ. Itu ditebang dan diganti bangunan itu. Nah, ada satu kejadian pada waktu itu
karena seringnya mahasiswa ini tidur di gedung itu, akhirnya pihak kampus itu memberlakukan jam malam supaya mahasiswa ini nggak lagi tidur di situ. Harapannya gitu, harapannya orang-orang kampus. Tapi ternyata ketika listrik dipadamkan, namanya mahasiswa itu tetap cari akal. Jadi dia cari pusat listriknya di gardu itu, diakalin sama teman-teman, diakalin dan nyala lagi. Tapi begitu listrik nyala, hanya berselang 1 hari, ini yang namanya kotak listrik itu kebakar. Jadi pada siang itu listrik kebakar dan padam. Nah pada waktu itu pihak kampus ini udah nggak mau tahu, udahlah terserah, dibiarin aja. Jadi dibiarkan padam. Nah tapi karena teman-teman ini seneng tidur di kampus, terutama di sekretariat, akhirnya gimana pun caranya mereka harus bisa tidur di kampus. Jadi malam itu mereka nyalakan lilin, dan siang hari itu mereka ngambil kabel, terus dicarikan kabel dari gedung kuliah. Tapi malam jam 10 udah nggak dapat listrik, jadi mereka cuma nyalain lilin. Nah, jadi tentang rumor yang beredar perempuan itu, ada cerita kalau di setiap malam wisuda itu si perempuan ini yang namanya Mbak Rara ini, dia ini selalu jalan keliling kampus malam itu sambil nangis, gitu loh, sambil nangis. Jadi sambil, kenapa dia nangis? Karena ada cerita di tahun-tahun 90-an ketika awal kampusku berdiri itu, si Mbak Rara ini ada punya hubungan sama cowoknya, dan dia ini hamil 2 bulan. Kemudian karena itu menjelang wisuda, dia malu sama orang tuanya, dia minta pertanggungjawaban ke laki-laki ini. Tapi ternyata laki-laki ini, cowoknya ini kayak seolah-olah nggak mau tanggung jawab gitu. Dan cowoknya ini tiba-tiba beberapa hari kemudian udah nggak masuk kuliah, sering nggak kelihatan di kampus. Nah pada satu siang selesai kuliah itu, si Rara ini keluar dari kelas, karena kelasnya di lantai 4. Dia ini tiba-tiba jalan gitu aja, terus tiba-tiba loncat gitu aja. Jadi pada waktu itu teman-teman semua, teman-teman Rara ini kaget karena Rara ini tiba-tiba loncat dan meninggal saat itu juga. Awal ceritanya seperti itu, kenapa dia selalu nangis di malam-malam wisuda. Nah, pada malam itu ketika listrik padam itu tadi, aku tidur di UKM, tidur di sekretariat. Awalnya aku berpikir ada temennya, karena cuman cahaya itu lilin. Jadi aku mikir, oh mungkin di teman-teman pecinta alam ada yang tidur sekretariatnya. Di lantai 4 mungkin ada teman-teman UKM bola yang tidur di situ. Jadi aku nggak ada rasa takut. Jadi malam itu aku keluar sekitar jam 12:30 dini hari, aku keluar cari makan di luar dan ketemu security di depan. Security depan bilang, "Tang, kok berani kamu tidur di dalam?" "Loh emangnya kenapa Pak?" "Loh ini kan malam wisuda." Nah baru aku ingat tuh, pantesan kok terdengar suara gamelan. Jadi ada ciri-ciri tertentu ketika menjelang malam wisuda, malamnya ini pasti terdengar suara gamelan. Jadi ada ruang gamelan di atas, di gedung Bangsal itu, di gedung Serbaguna yang atas itu ada ruang gamelan yang setiap malam wisuda ini selalu terdengar. Dia ini bunyi sendiri. Nah pada waktu itu aku juga mikirnya gini, oh mungkin gladi bersih karena besoknya ada wisuda. Nah pas dapat informasi dari security bahwa malam itu adalah malam wisuda, dan sebelumnya aku juga dengar ada suara gamelan yang bunyi sendiri. Waktu aku masuk tak buktikan sendiri, ini bener nggak? Ini bener nggak gamelan bunyi sendiri atau memang bener-bener ada orang-orang yang lagi gladi bersih? Waktu itu aku naik dan kelihatan persis. Jadi ini gedung Serbaguna, di dalam itu ada ruangan gamelan. Jadi gamelan ini memang benar-benar bunyi sendiri. Nah, malam itu aku masih berpikir bahwa oh mungkin di sekretariat pecinta alam masih ada orang, mungkin di UKM sepak bola mungkin masih ada orang. Jadi malam itu aku tetap tidur di sekarku sendiri, dan gak lama setelah itu, belum tidur, ada suara seperti sandal yang tergeser. Jadi kayak ada orang yang jalan tapi langkah kakinya itu seperti diseret, semakin dekat, terus dia berhenti di satu pojok kampus, di satu pojok bangunan itu. Dia ini nangis.
Lama-kelamaan tak dengerin, ini kayak suara cewek. Awalnya aku mikir mungkin anak mapala atau anak mana. Tapi selama aku tidur di kampus gak ada perempuan yang tidur di sekretariat. Nah, waktu itu aku mikir lagi, masa ini Mbak Rara yang sering diceritakan itu lagi nangis. Aku coba ngintip dari balik selambu itu, tak intip. Ternyata bener, ada perempuan yang menghadap ke sana. Jadi kelihatan punggungnya, rambutnya. Dia ini sambil jongkok, sambil nangis gini. Nah, posisi seperti itu, aku bingung harus ngapain kan. Jadi bener-bener, waduh, tak tutup pelan-pelan. Selambu tak tutup pelan-pelan. Ternyata dia ini agak noleh, dan wajahnya itu bener-bener apa kalau kita ngelihat ada mayat di sungai yang baru ditemukan 2 hari, hijau kebiru-biruan seperti itu. Jadi dia noleh gitu, sambil noleh ke arahku. Srek. Jadi waktu itu aku duduk, ya bayangin ya, jadi ruangan yang nggak ada listrik, nggak ada udara sama sekali dari apapun, dan hanya penerangan lilin. Nah, si cewek ini tiba-tiba dia terdengar lagi suara langkah kakinya. Srek. Dia jalan dan kayaknya tak rasa, aduh dia masuk nih. Dia masuk, karena kan kalau mau masuk ke sekretariat ini harus lewat pintu utama. Wah, dia masuk ini. Karena nggak ada suara apa-apa kan, sunyi banget, nggak ada suara apapun. Kipas angin biasanya kalau listrik nyala, kipas angin kan suara dek 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 dek. Ini benar-benar sunyi dan hanya terdengar suara sandal yang geser, dan semakin jelas. Aduh, dia kesini. Semakin dekat. Dia berhenti persis di depan pintu sekretariat. Nangis lagi dia. Wah, udah waktu itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tak tutup pintu pelan-pelan. Udah aku langsung tak coba untuk tidur gitu. Dan gak lama kemudian, hampir sekitar 5 menit dia nangis. Tiba-tiba suara ini hilang. Nah, ada lagi satu kejadian. Pada waktu itu karena aku juga bergerak di teater. Jadi ada satu pementasan teater pada waktu itu di kampus yang temanya kebetulan adalah tema tentang kematian. Jadi aku waktu itu menampilkan satu pertunjukan yang judulnya itu ya tentang kematian lah, sebuah monolog itu, dan ada penampilan-penampilan lain yang temanya berhubungan dengan kematian atau kehidupan setelah mati. Jadi semua teman-teman itu men-setting ruangan atau men-set ruangan itu horor. Jadi ada pocong yang bergantungan, terus ada peti jenazah yang ada tulisan tauhid di situ yang hijau biasanya buat. Jadi di setting seperti itu, dan sepanjang jalan menuju ke pintu masuk itu ditaburi bunga-bunga 7 rupa. Jadi suasana waktu itu memang penonton yang akan nonton pertunjukan teater itu digiring supaya mereka merasakan aura itu. Nah, sebelum pementasan itu dimulai, posisiku ada di belakang panggung. Jadi kalau kita nonton pertunjukan teater ini selalu gelap, dan hanya lighting yang spot-spot tertentu. Jadi pada waktu itu aku di belakang panggung bersiap-siap, dan di toilet itu nggak lama kemudian ada keriuhan di penonton itu, ada keriuhan. Jadi kayak ada sesuatu, tolong. Ternyata ada yang kesurupan. Jadi ada cewek yang di situ, nggak tahu dari fakultas mana, atau aku nggak yakin juga kalau dia mahasiswa situ, karena banyak penonton dari kampus-kampus lain kan. Jadi suasana gelap, ada yang kesurupan. Jadi ada cewek itu yang tiba-tiba dia kayak ambil sesuatu, kayak dia ini seolah-olah menyapu lantai gitu. Jadi dia ini sambil seperti nyinden gitu, dan itu di tengah-tengah penonton sebelum pementasan dimulai. Jadi dia ini tiba-tiba ya gitu aja, dia tiba-tiba berdiri sambil matanya itu terpejam. Nah, otomatis yang ada di situ, terutama cewek-cewek ini jerit semua, tolong. Dan benar dia kesurupan. Gak lama kemudian dia kayak nari-nari gitu. Ya jadi akhirnya pertunjukan ini gak jadi nonton orang ini. Akhirnya semua ribet. Nah, karena awalnya aku pengen ini pertunjukan harus tetap jalan. Udah itu gimana caranya diberesin. Akhirnya dia dibawa keluar. Begitu dibawa keluar, dia ini jerit-jerit. Wah, dikeluarkan dari gedung, dia masih jerit-jerit seperti itu.
Jadi karena kejadian itu akhirnya pementasan ini ditunda. Jadi pada malam itu nggak jadi pentas dan akhirnya dapat surat teguran dari pihak rektorat karena acaranya pada waktu itu terlalu serem, akhirnya mengundang sesuatu yang nggak beres seperti itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang di kampusku yang terjadi berurutan, sebenarnya berurutan, dan puncak-puncaknya adalah ketika waktu itu teman-teman teater ini minta satu sanggar untuk latihan teater. Tapi karena di seluruh sudut kampus itu sudah terisi ruangan-ruangan, jadi kita nggak dapat tempat, nggak dapat ruangan. Tapi ada satu lokasi di belakang kampus, itu yang lokasinya ada di sebelah tanaman-tanaman pohon pisang, yang sebenarnya ini untuk penelitian-penelitian dari Fakultas Pertanian sebenarnya. Jadi banyak tanaman-tanaman, ada pohon-pohon besar di situ. Ada satu bangunan di situ ditempati satu orang tua penjaga kampus tersebut. Orangnya sudah sepuh, sudah tua ya. Jadi dia cuman diam di situ tapi masih dapat gaji. Sebenarnya dia udah pensiun, tapi karena pihak kampus ini kasihan, jadi dia seorang diri di situ. Dan pada satu ketika di beberapa bulan setelah kami minta sanggar itu, si bapak tua ini meninggal di situ. Jadi meninggalnya beliau di kursi lagi duduk sore-sore, dia meninggal seperti ini aja. Dan dikembalikan ke keluarganya di desa. Keesokan harinya langsung aku minta tempat itu sebagai sanggar. Nah, pihak rektorat itu, terutama rektorku pada waktu itu, kaget. Kalian ini gila apa? Itu kan baru ada kakek-kakek meninggal, belum 7 harinya kok kalian minta. Nggak apa-apa Pak, daripada nggak terpakai. Akhirnya ya pihak kampus mengizinkan, ya sudah dibangun. Akhirnya kita cuma neruskan, jadi bangunan-bangunan yang kalau bahasa Jawa itu gedek bangunan dari bambu yang sekat-sekat itu. Jadi kalau kita di dalam, kita bisa ngelihat dari luar ada orang lewat, bisa ngelihat ada angin yang masuk dari celah-celah. Malam itu aku tidur sama temanku namanya Abdi, tidur di situ karena listrik kan masih mati. Karena listrik yang di student center ini masih mati, yang bekas kebakar itu belum nyala. Di belakang itu masih bisa nyala karena ada listrik dari gedung kuliah seberang. Jadi ada lampu yang bolam 5 watt itu kita nyalain di situ. Kami tidur di situ. Tapi malam itu ada yang aneh. Karena yang pertama, teman-teman ini pulang kampung semua karena itu musim liburan. Nah, pada waktu itu tinggal aku sama temanku Abdi ini. Ya, kami tidur di situ. Malam itu suara anjing-anjing yang dari pemukiman belakang. Jadi di belakang ada perumahan. Ini bersautan satu sama lain. Au, wow, wow, wow. Aku sempat bangunin si Abdi. Di bangun di. Kamu dengar nggak ada suara anjing? Iya mas. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Enggak ada. Wis. Mungkin itu ya wis suara anjing ya wis. Kami tidur lagi, dan nggak lama kemudian ada suara cewek yang seperti aku ketemu. Jadi awalnya suara sandal, srek, dan semakin kelihatan dari celah-celah bambu itu, ini cewek ini masuk ke pekarangan. Jadi di depan sanggarku itu ada bangku dari kayu, dan dia duduk di situ. Dengar banget, kriek gitu. Dah, aku coba bangunin Abdi, deh, ada perempuan di depan. Begitu Abdi ini bangun, dia ngelihat, mas, ya opo ini mas, ya opo. Maksudnya gimana ini mas, gimana? Nah si cewek ini diam aja sambil duduk, tapi kelihatan banget dari celah-celah itu dia duduk di depan gitu. Dan gak lama kemudian si cewek ini nangis lagi. Lah feelingku, ini Mbak Rara itu, dia nangis lagi. Nah kita berdua ini udah gak bisa ngapa-ngapain, udah diam sampai dia ini berhenti nangis. Gak lama kemudian dia jalan terus pergi gitu aja. Nah jadi cerita tentang si perempuan ini ternyata mungkin sampai hari ini yang kuliah di situ pasti tahu tentang sosok perempuan ini gitu. Karena ini turun temurun dari tahun 90-an selalu dapat cerita seperti ini, dan menjelang malam wisuda selalu terdengar suara gamelan, juga terdengar suara perempuan ini nangis. Nah, kenapa nangis ya? Karena ceritanya seperti itu tadi.
Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Itang dari Kembara Sunyi. Mas Itang, sekali lagi terima kasih. Ya, Udah terima datang kasih di juga Lentera Malam. buat Jamal, Adit, Tian sama April dari Iya. Lentera Malam. Oke. Semoga sukses selalu. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga juga tim Kembara Sunyi juga sukses juga. Amin, amin. Mas Itang dan juga Mas Itu. Amin. Oke, sekarang kita bakal tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama Mas Itang. Oke. Oke, Mas Itang, yang pertama nih. Ini tentang berarti ini adalah teror ya. Kalau di Lentera Malam itu kenalnya teror. Teror. Oh, Teror sosok Rara. Sosok Rara. Oke. Nah, pada saat Rara ini meninggal, itu memang udah booming banget tuh Mas. Atau bahkan di kampus Mas sendiri itu sempat masuk koran atau berita gitu. Oke, sebenarnya kalau masuk koran atau enggak, saya sendiri kurang tahu karena itu di tahun 90-an, di awal-awal kampus itu. Tapi kalau di kalangan penghuni kampus terutama atau mahasiswa-mahasiswa situ pasti tahu sosok itu. Pasti tahu. Pasti tahu. Pasti tahu, apalagi yang sering tidur di kampus ya. Pasti tahu tentang sosok ini. Bahkan sampai angkatan sekarang, Mas. Mungkin masih sampai karena itu turun menurun cerita itu. Nah, pada saat Siti ini disuruh untuk diam dan menunggu, Siti sempat berinteraksi gak? Kayak dia nanya, kamu siapa? Nah, karena yang seperti awal yang bilang itu, dari awal memang Siti ini psikologisnya sudah terganggu. Dia udah takut ketika pas dimandiin kembang, dia udah takut. Yang kedua, ketika Siti disuruh diam di situ, dia ini udah nggak sempet tanya lagi, dia udah nangis terus. Tapi sesekali Siti ini ngintip, si perempuan itu dari pojok itu ngintip juga, ngintip tapi sembunyi lagi, ngintip sembunyi lagi. Dan pada waktu perempuan ini ngintip sembunyi itu, Siti malah semakin nangis, saking takut campur bingung lah pokoknya waktu itu dia kesaksiannya dia seperti itu. Oh, tapi bisa dikatakan Siti ini nggak kesurupan? Enggak, cuman dia ketakutan yang dialami karena dia melihat sosok ini jelas, jelas wajahnya jelas dan dia yakin kalau ini bukan manusia. Itu yang buat dia takut. Tapi alhamdulillah nggak sampai kesurupan. Nah, kira-kira dari kesaksian Siti sendiri itu sama gak sosoknya seperti yang Mas Itang juga lihat? Persis. Seperti korban yang tadi disebutkan sama Mas Itang ya. Dan kebanyakan teman-teman yang seperti diperlihatkan sosok itu selalu ciri-cirinya hampir sama lah. Ya paling pakai long dress yang putih tulang, terus rambutnya segini. Dia jalan, kadang dia nangis, itu aja. Gangguan-gangguannya sekitar itulah. Kadang lewat nangis atau kadang diem gini gitu. Oke, lanjut nih Mas Ya. untuk pertanyaan berikutnya. Nah, sosok si Rara ini kan biasanya datang, ini hampir datang ya, hampir selalu pasti datang itu pada saat malam wisuda. Malam wisuda. Itu kejadian sampai sekarang ada Mas Itang dengar cerita juga. Karena di 2 tahun belakangan atau 3 tahun belakangan ini mahasiswa sudah tidak boleh tidur di kampus. Jadi mereka mungkin di malam wisuda kan otomatis nggak ada yang tidur di kampus. Jadi berita-berita tentang itu juga nggak masuk di aku. Tapi kalau 5 tahun ke belakang yang dimana masih adik-adikku di kampus yang junior-juniorku masih ada tidur di kampus ini, masih ada berita tentang itu. Jadi aku sempat tanya, malam wisuda gimana, masih suara gamelan masih gitu. Luar biasa, tidur sendirian, lampunya mati ya Mas ya. Waduh. Karena awalnya gitu awalnya tak pikir ada orang di sekretariat lain, mungkin biasanya soalnya di sekretariat pecinta alam itu selalu standby di situ, selalu tidur di situ mereka. Juga di lantai 4 di UKM bola selalu rame. Ternyata mereka sudah tahu kalau itu malam wisuda, jadi mereka nggak tidur di situ. Awal aku tahunya ya paginya, begitu aku bangun, security semua bilang, kamu tidur sendirian di kampus, nggak ada yang tidur. Iya, makanya kalau seandainya aku tahu dari awal aku tidur sendirian ya jelas mungkin mikir ya. Iya, mungkin pasti. mikir. Itu gimana rasanya Mas begitu mendengar info Ya, dari gitu? apa ya, karena di waktu itu lama tidur di kampus ya, jadi
setelah kejadian itu ya paling beberapa hari nggak tidur di kampus, ya balik lagi tidur di situ. Tetap ya. Tetap di situ. Oke Mas Itang, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dimana pada saat Mas Itang pentas ya. Nah, pas pentas itu kan ada yang kesurupan ya. Itu bisa dibilang kesurupan ya Mas? Kesurupan. Kesurupan. Nah, menurut Mas Itang itu memang sosok Rarakah yang merasuki atau sosok yang lain? Nah, jadi ketika selesai dia kesurupan itu, akhirnya ada teman-temannya yang buka suara, ternyata dia ini dari kampus lain, dan ternyata memang si cewek ini memang sering kali kesurupan. Jadi pada malam itu dia nonton teater di kampusku, itu memang si sosok ini memang ngikut. Jadi pas pada waktu itu dia kerasukan seperti itu. Jadi bukan sosok yang ada di kampusku, jadi sosok yang memang sering kali masuk ke anak ini, dan kebetulan waktu itu dia nonton teater, masuk lah itu gitu. Oke, ini kita ke pertanyaan yang terakhir Mas. Kira-kira nih menurut Mas Itang, dari semua kejadian Mas Itang yang ngalamin sama teman-teman kampus juga Mas Itang, itu ada pesan-pesan gak dari Rara yang mau disampaikan gak sih ke kalau dari sisi ini ya, dari sisi putus asa misalnya, karena si sosok Rara ini kan dia bunuh diri. Dia ada satu kejadian di mana dia hamil dan si laki-laki nggak tanggung jawab. Pada akhirnya dia putus asa dan kemudian loncat. Nah, itu yang dijadikan pelajaran oleh teman-teman. Dari kisah itu akhirnya mereka belajar bahwa ketika mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti itu, akhirnya mereka ini jaga diri pribadi. Maksudnya dia lebih jaga supaya nggak kejadian seperti yang dialami Rara seperti itu. Terus dari sisi yang putus asa dia sampai bunuh diri itu, ada juga kan kadang-kadang nggak hanya masalah itu, malah ada masalah yang skripsi yang ribet sampai dia frustasi ya kan, banyak sekali itu. Jadi di kampusku itu pada akhirnya minim kejadian-kejadian orang-orang atau mahasiswa yang frustasi, minim sekali. Jadi kalau ada masalah yang pacaran atau apa, ini nggak sampai terlalu membesar. Kadang juga ada kan di kampus-kampus lain yang sampai bertengkar sampai gimana. Di kampusku nggak ada, mungkin karena belajar dari pengalaman itu. Oh ya, benar juga. Jadi intinya ada pesan positif yang disampaikan oleh si Rara ini. Oke, itu tadi cerita dari Mas Itang. Mas Itang, kira-kira ada pesan dan ataupun kesan untuk pasukan Lentera Malam? Untuk pasukan Lentera Malam, yuk jangan lupa dukung terus channel Lentera Malam dan komen secara positif dan sopan, dan terus dukung channel kesayangan kalian ini Lentera Malam supaya Jamal dan teman-teman ini bisa terus semangat dalam buat konten. Oke, terima kasih Mas Itang. Mas Itang juga sama-sama. Semoga sukses untuk channel Kembara Sunyinya. Amin. Bisa konsisten upload sampai kapanpun. Insyaallah. Dan jangan lupa juga buat pasukan Lentera Malam buat mampir ke channelnya Kembara Sunyi, karena Kembara Sunyi ini gak cuman Mas Itang aja yang narasi ya, tapi juga ada narasumber juga. Ada juga narasumber. Sama kayak Lentera Malam. Lentera Malam benar. Jadi teman-teman jangan lupa mampir sekali lagi. Oke, Mas Itang, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Oke, terima kasih Jamal. Ya udah. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Itang dari Kembara Sunyi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.